Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala alihi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya berkat kepada jamaah subuh di Masjid At-Taqwa, karena kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan nafas, memberikan kesempatan kepada kita semuanya, memberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan perintah Allah sebelumnya juga kita sudah melaksanakan sholat sunat waktu subuh, bahkan pahalanya itu lebih baik dari seluruh dunia yang di sini. Dan nikmat yang terbaik lagi adalah kita masih bisa menjadi orang yang baik. Kita adalah nikmat dari Allah yang luar biasa, karena beberapa manusia juga menghadap kepada Allah, mereka memohon supaya bisa kembali lagi ke dunia ini untuk melakukan amal-amal yang baik tadi, beramal soleh. Dan kita yang belum menghadap kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk melakukan amal-amal soleh. Adalah nikmat dari Allah yang luar biasa. Selawat serta salam semoga kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berpegang teguh kepada kita berdoa agar tidak akan sesat selamanya, dan ceritanya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa yang disunahkan oleh Rasulullah kita lakukan dengan seperti itu, para jamaah sholat subuh dan pengajian sampai pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sampaikan kepada untuk menyaksikan kita dengan tema menjadi pribadi yang tangguh. Menjadi pribadi yang tangguh itu, saya mengutip firman Allah di dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ke-5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasbir sabran jamila. Maka bersabarlah kamu Muhammad dengan sabar yang baik. Kunci seseorang tadi itu menjalankan kehidupan dunia ini adalah satu, sabar. Sebuah kisah beberapa nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya sabar. Bahkan ada yang lebih sabarnya di antara yang lainnya tadi, sehingga mendapatkan gelar ulul azmi. Manusia-manusia yang memiliki kesabaran yang luar biasa, termasuk adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk ulul azmi karena kesabarannya tadi. Kemudian ada salah satu di antara Nabi dan Rasul yang tidak sabar dan tidak tahan dengan ujian atau musibah atau cobaan yang datang dari dirinya, sehingga melarikan diri, ingin berlepas dari ujian tadi itu, malah justru
mencelakakan pada dirinya. Yaitu adalah kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Itu diberikan tugas oleh Allah untuk mensiarkan agama Allah kepada kaumnya, tidak sabar, sehingga karena tidak sabar yang dicemooh, yang dihina, direndahkan. Ketidaksabarannya tadi itu supaya dia ingin lepas, melarikan diri dari tugasnya tadi. Sehingga pada waktu melarikan diri tadi itu naik kapal. Begitu naik kapal, ternyata kapal tadi itu overload, muatannya kelebihan, sehingga kalau diteruskan itu kapal menjadi tenggelam. Nah, saat itulah muncul namanya ujian tadi itu, diuji siapa yang nama yang keluar tadi itu, maka dia harus dilempar ke lautan. Karena dua kesabaran tadi itu, Nabi Yunus ketika diuji tadi itu keluar namanya. Wah, begitu sedih dan campur aduk rasanya Nabi Yunus tadi itu. Kok saya kena ujian tadi itu? Padahal saya cukup ingin menghindar dari beban ujian cemoohan dari kaum saya tadi itu. Malah saya justru dilempar ke laut. Begitu dilempar, karena kekuasaan Allah ingin menyelamatkan Nabi dan Rasulnya, ditelankan Nabi Yunus yang berat seekor ikan tun. Kalau sekarang istilahnya mungkin ikan paus, ditelankan Nabi Yunus tadi. Ini membuktikan bahwasanya konsep hidup menjadi pribadi yang tangguh itu adalah harus memiliki kesabaran yang kuat, tidak mudah goyah, tidak mudah untuk putus asa. Kalau seseorang tadi tidak sabar di dalam jalan kehidupan, macam-macam caranya. Ada yang ingin mengakhiri hidupnya, bunuh diri. Kemudian ada yang membuat keonaran karena betul tidak sabarannya begini. Bahkan di dalam surah Al-A'raf tadi itu ayat yang ke-19 juga dijelaskan bahwa Allah mendesain manusia tadi itu khuliqal insanu halu'a. Diciptakanlah manusia tadi itu halu'a, suka mengeluh, sehingga seseorang tadi tidak akan bisa menjadi pribadi yang tangguh manakala sering mengeluh, sering sabar. Gak duit sabar, gak duit sepeda motor sabar, gak duit pekerjaan sabar. Nah ini memang biasanya seperti itu. Tapi kalau manusia tadi itu berpikir supaya menjadi pribadi yang tangguh itu tidak mudah untuk mengeluh sesuai dengan Allah tadi itu mengeluh tidak gampang mengeluh, ya akan jadi seseorang yang tangguh, yang kuat dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Kenapa tak mengeluh tadi itu dilanjutkan di ayat berikutnya? Idza masahu syarru jazua. Apabila menimpa padanya keburukan, dia selalu berkeluh kesah. Tertimpa musibah berkeluh kesah. Waduh, kok ini loh, lampung aku. Nah seperti itu. Nah kalau seseorang tadi itu memiliki ketangguhan, keimanannya kepada Allah yang tinggi, maka dia tidak akan mudah untuk berkeluh kesah. Jadi apa itu? Tidak akan berkeluh kesah. Andai kata belum punya sepeda motor, belum punya pekerjaan, dia akan berusaha. Tidak harus menjadi seorang pegawai, menjadi seorang pengusaha pun juga cara untuk menjadi seorang pribadi yang
menjadi seorang yang pengusaha itu pun juga karena kreativitas dari seorang tadi itu untuk menghindari pengaruh tadi. Jika wajah masalul khair manoa, apabila dia diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, manoa itu pikir, nggak mau berbagi, dapat sesuatu yang lebih, diberikan harta yang banyak oleh Allah, tidak mau untuk berbagi kepada sesama. Kadang kalau sudah kita pikirkan, setiap yang kita makan itu pasti menjadi kotoran, kita jadi tipis atau menjadi kotoran pijat tadi itu sudah pasti. Kemudian yang kita simpan itu akan menjadi warisan, dan warisan itu akan menjadi rebutan. Kalau anaknya tadi tidak paham tentang ilmu faraid, tidak paham tentang agama Islam tadi itu, ketika orang yang tadi kaya, rebutan. Betul, yang kita simpan itu akan menjadi rebutan, warisan tadi. Nah, yang kita sedekahkan, yang kita zakatkan, yang kita infakkan tadi itulah yang akan kembali kepada kita. Yang termasuk kita pada saat di alam kubur maupun dia munafik, itu adalah harta yang kita sedekahkan tadi, yang kita infakkan tadi, yang kita zakatkan tadi. Itu yang akan kembali kita. Bukan yang kita simpan atau yang kita makan tadi, bukan. Yang kita sedekahkan tadi itu akan jadi milik kita yang abadi. Ini loh, harta yang kamu sedekahkan tadi. Nah, kenapa kok manusia tadi itu enggak memberikan harta yang tadi itu sedekah, memberikan tadi itu di dalam surah Al-Fajr ayat yang 20. Berbunyi waktu bulan malakut dan jamaah. Karena kamu tuh mencintai harta yang berlebihan. Sehingga ketika diminta sedikit tidak mau. Padahal kita berpikir ketika kita tidak apa-apa diminta oleh seseorang itu. Terakhir tahun ini cuma 2000 model baru nulis setahun. itu kalau kita memberikan kayak ikhlas mudah ya, 4.000 mas 10.000 lah buat beli tapi harus ya uang miliaran ya ini pengaruh itu miliaran ketika ada pembangunan masjid atau apa itu butuh bantuan Kalah sekitar 1 juta. Kalau aja 1 juta loh, iya nih masih ngono jalan dulu tetep aja. maka ketika seseorang tadi itu katakan tidak masalah khair, maka akan yang realita, manusia itu harus menjadi pribadi yang takluk ketika dia susah, dia menjadi pribadi yang baik. Ketika dia sukses, sudah jadi pribadi yang ada dua anak ya. keduanya harus jadi orang yang baik. ibu lu Ronald ya. Kemudian di ayat yang lain surat Al-Anbiya Dua anak ayat yang ke-20 juga di situ jelaskan kultur insanu termasuk sana simbol itu ajar. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah ajar itu penting segera, pengen cepat kaya, pengen cepat pintar, pengen cepat sukses. Itu yang didesain oleh Allah, pengennya segera, cepat. Padahal kalau seseorang tadi itu tergesa-gesa, terburu-buru, pengen kaya, cepat kaya, datang ke dunia, tidak berpikirkan dampak buruk yang ada setelah melakukan kebutuhan atau itu cepat kaya. Cara yang cepat tadi itu dilakukan. Tetap jam setengah. Padahal kalau kita berpikir Selisih secara akal sehat, mulai cepet gini. bekerja itu
Kowe cepet kene kan dhisik kene. Kontinu, ulet, dan kreatif, inovatif. Bukan dengan cara yang Menterine ya menggunakan melu bantuan PKB lu. istilah. PKB melu Anies. Dia Hah? yang lain juga dikatakan kelompok Iya. di nasional barat. Ngene iki politik ora ono wong tadi ngomong. Dikatakan, nakal kalam kami sangat dikabar. Sungguh kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Tidak ada seseorang di dunia ini tidak bersusah payah. Lahir ke dunia pengen ini nangis dulu. Hah? Begitu Sabtu besar cuma Sabtu. pengen menjadi Aku ketemu Aulia mana. anak-anak yang bisa Saya sekolah. pesan Jumat. Di dunia Oh, iya. ini Ora harus Aulia iku nang ngisor. tidak ada langsung begitu lahir menjadi orang yang pintar, orang Lah yang bola anak wedok gabung ta. semuanya butuh proses tadi itu harus bersusah payah. Lan. Pengen mendapatkan surga, ya harus bersusah payah dan harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa, tidak akan mendapatkan surga. Karena kalau tidak dipaksa untuk kebaikan, maka selamanya tidak akan mendapatkan kebaikan tadi itu. Tapi kalau kejahatan atau kemaksiatan itu juga harus dibilang juga. Sehingga ketika seseorang tadi itu melakukan kemaksiatan, kemudian dia melakukan, maka imbasnya ketika dia melakukan sekarang kejahatan yang dilakukan sekarang, kelak dia akan menuai di akhirat balasannya adalah neraka. Kurang lebihnya saya mohon maaf, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boh. Yo. Tapi